Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Yang terhormat Dr. Insinyur Jono M. Munandar MSC selaku dosen mata kuliah pengantar manajemen dan teman-teman pengantar manajemen sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi pengambilan keputusan sebagai kegiatan manajerial. Dan berikut merupakan anggota dari kelompok kami, di mana ada saya sendiri, Rizky Aulia Putri, kemudian Sabrina Hajar, Maya Arisanti, dan Astrid Jovita. Dalam diskusi ini, kami memiliki 7 outline bahasan. Yang pertama ada proses pengambilan keputusan, selanjutnya ada perspektif dalam pengambilan keputusan, selanjutnya terdapat tipe-tipe keputusan, kemudian ada kondisi pengambilan keputusan, kemudian gaya dan tipe pengambilan keputusan, selanjutnya terdapat bias dan kekeliruan pengambilan keputusan, lalu yang terakhir ada tren pengambilan keputusan. Pembuatan keputusan. Setiap manusia pasti dihadapkan pada pembuatan keputusan. Begitu juga pada manajer. Manajer seringkali disebut sebagai pembuat keputusan atau decision maker. Manajer di seluruh tingkatan dan semua organisasi pasti harus membuat keputusan dari berbagai alternatif pilihan. Misalnya, manajer level atas membuat keputusan tujuan organisasi, lokasi perusahaan, dan perluasan pangsa pasar. Sedangkan manajer level menengah dan bawah membuat keputusan penjadwalan produksi, permasalahan mutu, dan disiplin pegawai. Sehingga pembuatan keputusan adalah sebuah proses. Poin pertama yaitu proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan meliputi identifikasi permasalahan, identifikasi kriteria, alokasi bobot untuk setiap kriteria, penyusunan alternatif, analisis alternatif, pemilihan sebuah alternatif, implementasi alternatif, dan yang terakhir, evaluasi efektivitas alternatif. Berikut adalah contoh pengambilan keputusan. Dalam hal ini, keputusan yang akan diambil mengenai pembelian laptop. Identifikasi masalah, yaitu seseorang ingin membeli laptop. Kemudian kita mengidentifikasi kriteria keputusan. Dalam hal ini, kriteria yang diidentifikasi yaitu kriteria laptop yang diinginkan, meliputi memori dan storage, kualitas display, lama pemakaian baterai, harga, dan berat laptop. Selanjutnya, kita memberikan bobot untuk setiap kriteria. Memori dan storage diberi bobot 10, kualitas display diberi bobot 8, lama pemakaian baterai diberi bobot 6, harga diberi bobot 4, dan berat laptop diberi bobot 3. Setelah menyusun alternatif, kemudian kita melakukan analisis alternatif yang menghasilkan beberapa pilihan alternatif, yaitu Toshiba, Acer, Apple, HP, Sony, Vaio, dan Dell. Kemudian kita melakukan pemilihan sebuah alternatif. Dan laptop yang dipilih dalam hal ini yaitu adalah laptop Dell. Selanjutnya kita akan menggunakan laptop tersebut, yang artinya kita akan melakukan implementasi dari keputusan yang kita buat. Selama kita menjalankan keputusan tersebut akan dievaluasi efektivitasnya. Next. Outline selanjutnya yaitu perspektif dalam pembuatan keputusan. Perspektif tersebut ada 4 macam, yaitu rasionalitas, rasionalitas terbatas, peran intuisi, dan juga manajemen berbasis bukti. Di mana setiap perspektif tersebut memiliki pengaruh yang berbeda-beda tergantung pada siapa yang mengambil keputusan. Bahkan pada saat tertentu, keputusan sangat bergantung pada opini stakeholders. Jadi, manajer harus memahami keterbukaan dan menyadari berbagai pilihannya. Kemudian dimulai dari model perspektif yang pertama, yaitu ada rasionalitas. Dengan asumsi pengambil keputusan, yaitu yang pertama ada rasional, objektif, dan logis. Selanjutnya mendefinisikan masalah dengan hati-hati dan mengidentifikasikan seluruh alternatif yang mungkin. Selanjutnya memiliki sasaran yang jelas dan tertentu. Kemudian yang terakhir akan memilih alternatif yang memaksimalkan hasil untuk kepentingan organisasi daripada kepentingan pribadinya.
Selanjutnya, terdapat asumsi dari perspektif rasionalitasnya tersendiri, yaitu yang pertama, masalahnya jelas dan tidak bermakna ganda. Yang kedua, sasaran tunggal yang didefinisikan secara baik dan harus tercapai. Yang ketiga, seluruh alternatif dan konsekuensinya harus sudah diketahui sebelumnya. Yang keempat, preferensinya jelas. Yang kelima, preferensi konstan dan stabil. Yang keenam, tidak ada kendala dan waktu biaya. Yang ketujuh, pilihan terakhir akan memaksimalkan hasil tersebut. Kemudian perspektif yang selanjutnya adalah rasionalitas terbatas, di mana manajer membuat keputusan secara rasional tetapi terbatas kemampuannya dalam menggali informasi. Kemudian, keputusan dipengaruhi oleh budaya organisasi, politik internal, dan pertimbangan kekuasaan serta fenomenanya. Kemudian terdapat eskalasi komitmen, yaitu peningkatan atau kelanjutan komitmen terhadap keputusan sebelumnya walaupun ada bukti bahwa keputusan itu mungkin saja keliru. Kemudian perspektif selanjutnya adalah peran intuisi, di mana proses pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman, perasaan, dan juga penilaian yang terakumulasi. Dan perspektif selanjutnya adalah peran manajemen berbasis bukti atau evidence-based management, yaitu setiap pengambilan keputusan dapat dikembangkan melalui penggunaan berbagai bukti yang reliable dan relevan. Selanjutnya evidence-based management, kemudian ada elemen penting yaitu keahlian pengambilan keputusan, bukti eksternal yang dievaluasi oleh pengambil keputusan, opini, preferensi, nilai-nilai, dan faktor internal organisasi, yaitu ada konteks, lingkungan, dan juga anggota organisasi. Selanjutnya, tipe-tipe pengambilan keputusan. Yang pertama ada permasalahan terstruktur dan keputusan terprogram. Masalah terstruktur adalah masalah yang memiliki tujuan jelas, sudah pernah terjadi sebelumnya, dan informasi dari masalah tersebut sudah tersedia dan lengkap. Contohnya adalah kedisiplinan para pegawai. Kemudian keputusan terprogram, keputusan berulang yang dapat ditangani dengan pendekatan yang rutin. Jenis keputusan terprogram ada 3, yaitu kebijakan. Kebijakan adalah pedoman umum untuk pengambilan keputusan tentang masalah yang terstruktur. Contohnya adalah menghadapi pelanggan yang mengembalikan barang yang sudah dibeli. Yang kedua, ada prosedur. Prosedur adalah serangkaian langkah berurutan yang saling terkait dan digunakan untuk menanggapi masalah yang terstruktur. Contohnya, mengikuti semua tahap untuk melengkapi dokumentasi pengembalian barang yang sudah dibeli. Dan yang terakhir ada peraturan. Peraturan adalah pernyataan tersurat yang membatasi manajer dan karyawan tentang hal-hal yang dapat dilakukan dan yang tidak dapat dilakukan. Contohnya, manajer harus menyetujui pengembalian dana di atas $50. Kemudian B, permasalahan tidak terstruktur dan keputusan tidak terprogram. Masalah tidak terstruktur adalah masalah yang baru atau tidak biasa, informasi bermakna ganda atau tidak lengkap, dan memerlukan solusi yang khusus. Contohnya adalah harga saham perusahaan yang tidak dapat diprediksi atau kemunculan produk baru sebagai pesaing. Keputusan tidak terprogram adalah keputusan yang unik dan tidak berulang dan membutuhkan respon atau solusi yang unik. Outline selanjutnya yaitu kondisi pengambilan keputusan. Di mana terdapat 3 ketentuan pokok, yaitu kepastian. Kepastian merupakan keadaan yang ideal di mana manajer dapat membuat keputusan yang tepat atau akurat karena hasilnya dari seluruh pilihan alternatif keputusan yang sudah diketahui sebelumnya. Selanjutnya terdapat resiko, yaitu sebuah situasi di mana manajer mampu memperkirakan kemungkinan hasil tertentu dari pilihan alternatif keputusan tertentu. Dan yang terakhir terdapat ketidakpastian, yaitu situasi di mana pengambil keputusan tidak memiliki perkiraan atau kemungkinan yang pasti atau yang masuk akal. Kemudian ada gaya dan tipe pengambilan keputusan.
Dimensi gaya pengambilan keputusan terdiri dari cara berpikir, ada rasional, logis, dan konsisten, kemudian ada intuitif, kreatif, dan unik. Toleransi terhadap ambiguitas terdiri dari toleransi rendah dan tinggi. Toleransi rendah membutuhkan konsistensi dan keteraturan. Kemudian buat toleransi tinggi mampu memproses banyak pemikiran sekaligus. Tipe pengambilan keputusan ada analitis. Analitis adalah membuat keputusan dengan hati-hati pada situasi yang unik. Kemudian ada konseptual, yaitu berpandangan luas dan mempertimbangkan banyak alternatif untuk membuat keputusan jangka panjang. Kemudian ada mengarahkan, yaitu menggunakan informasi minimal dan mempertimbangkan sedikit alternatif. Dan yang terakhir ada perilaku, yaitu menghindari konflik dengan bekerja yang baik dengan yang lain dan mau menerima saran. Selanjutnya yaitu adalah bias dan kekeliruan pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu heuristik, artinya menggunakan petunjuk praktis untuk mempermudah pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu terlalu percaya diri, yaitu menganut pandangan positif yang tidak realistis tentang diri seseorang dan kinerja seseorang. Yang ketiga, kepuasan yang cepat, yaitu memilih alternatif yang menawarkan hasil yang cepat dan menghindari biaya yang cepat. Yang keempat, efek berlabuh, artinya mengandalkan pada informasi awal dan mengabaikan informasi berikutnya. Yang kelima, persepsi yang selektif. Selektif mengatur dan menafsirkan peristiwa yang berdasar pada persepsi mereka yang bias. Yang keenam yaitu bias konfirmasi, yaitu mencari informasi yang menegaskan kembali pilihan yang lalu dan mengabaikan informasi yang berlawanan. Yang ketujuh yaitu bias terbatas, memilih dan menggarisbawahi aspek tertentu dari suatu keadaan dengan mengabaikan aspek yang lain. Yang kedelapan yaitu bias ketersediaan, yaitu kehilangan objektivitas dalam pengambilan keputusan karena fokus hanya pada kejadian yang baru terjadi. 9 yaitu bias perwakilan, artinya menggambarkan analogi dan menilai kemiripan peristiwa berdasar pada seberapa dekat peristiwa tersebut menyerupai peristiwa yang lain. 10 bias keacakan, yaitu menciptakan makna yang tidak diketahui dari peristiwa acak. 11 yaitu kesalahan biaya, lupa bahwa tindakan yang sekarang tidak dapat mempengaruhi kejadian yang lalu dan hanya berhubungan dengan konsekuensi di masa depan. Yang ke-12 yaitu bias mandiri, artinya menghargai kesuksesan mereka secara cepat dan menyalahkan pada faktor luar untuk kegagalan. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu bias peninjauan ke belakang, yaitu kesalahan meyakini bahwa suatu kejadian dapat diramalkan jika hasil aktual diketahui. Kemudian ada tren dalam pengambilan keputusan. Pedoman dalam pengambilan keputusan yang efektif terdiri dari memahami perbedaan budaya, mengetahui waktu pengambilan keputusan yang tepat, menggunakan proses pengambilan keputusan yang efektif. Selanjutnya ada kebiasaan organisasi yang handal. Terdiri dari tidak terlena kesuksesan, selalu unggul dalam keahlian, Next. Kemudian ada karakteristik proses pengambilan dan keputusan yang efektif. Yang pertama, fokus pada hal yang penting. Yang kedua, ada logis dan konsisten. Ketiga, mengakui pemikiran subjektif dan objektif. Mengkombinasikan pemikiran analitis dan intuitif. Dan yang keempat, membutuhkan sebanyak mungkin informasi dan analisis untuk menyelesaikan dilema yang terjadi. Kemudian yang kelima, mendorong dan mengarahkan pengumpulan informasi yang relevan dan pendapat yang diinformasikan. Kemudian yang terakhir, langsung bisa diandalkan, mudah digunakan, dan fleksibel.
Selanjutnya ada studi kasus. Pada studi kasus ini, kami membawakan PT Fast Food Indonesia Tbk. Kami akan menjelaskan mengenai profil, masalah, dan pengambilan keputusan dari masalah tersebut. Sedikit profil dari PT Fast Food Indonesia Tbk adalah perusahaan ini bergerak dalam bidang makanan dan restoran. Perusahaan ini mengoperasikan Kentucky Fried Chicken atau KFC, dan perusahaan ini mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1979. Masalah yang dihadapi oleh PT Fast Food Indonesia Tbk atau yang biasa disebut dengan FAST ini adalah pandemi COVID-19 yang mempengaruhi operasional dan kegiatan usaha PT Fast Food Indonesia Tbk. KFC di Indonesia mengaku merugi Rp sebesar 20 miliar hingga 30 miliar setiap bulannya akibat sejumlah gerai KFC yang ditutup akibat pandemi ini. Hal ini mengharuskan adanya pengambilan keputusan sebagai kegiatan manajerial. Keputusan yang diambil oleh PT Fast Food Indonesia Tbk ini salah satunya adalah memberlakukan perubahan jam kerja karena diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di beberapa wilayah. Juga mempertahankan dan meningkatkan kinerja keuangan dengan melayani transaksi take away, ojek online, home delivery, dan drive-thru di gerai-gerai yang dibuka. Selanjutnya, memberlakukan protokol kesehatan baik di lingkungan gerai maupun lingkungan kantor. Dan juga masih memberlakukan dialog dengan Serikat Pekerja PT Fast Food Indonesia. Dialog tersebut bertujuan untuk mencapai kesepakatan terkait penyesuaian besaran dan cara pembayaran upah pekerja. Solusi selanjutnya adalah PT Fast Food Indonesia secara resmi membuka gerai Taco Bell perdananya di Indonesia. Menjalankan riset sejak tahun 2019, PT Fast Food Indonesia akhirnya merampungkan keputusan dan membuka gerai pertama di Senopati, Jakarta Selatan. Berada di daerah yang kosmopolitan dengan dekorasi yang gerai yang modern, tempat makan ini berharap dapat memenuhi harapan kaum muda akan pengalaman bersantap yang unik dan berkualitas. Masyarakat Indonesia, terutama generasi milenial, memiliki semangat untuk mencoba hal baru, terutama dalam hal kuliner. Hal ini sebagai peluang bagi Taco Bell untuk dikenalkan ke pasar Indonesia. Selain itu juga, PT ini membuat inovasi baru, yaitu mendirikan Naughty by Nature. Naughty by Nature hadir karena tren gaya hidup hijau atau green lifestyle di kalangan kaum urban. KFC mencoba meninggalkan stigma negatif yang melekat pada makanan cepat saji, dengan berinovasi meluncurkan restoran lifestyle, dining, dan salad bar pertama bertajuk Naughty by Nature. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.